Ini Xiaomi 13T, HP di kelas menengah dari Xiaomi yang dimana harga jual resminya sih di 6.500.000. Dan seperti sudah banyak yang tahu juga ya, kalau Xiaomi 13T ini mengandalkan dari sisi kameranya yang paling diunggulkan ya. Alasannya juga sudah banyak yang tahu, karena Xiaomi urusan kameranya ini Xiaomi itu bekerja sama dengan brand kamera yaitu Leica untuk processing foto. Ya. Ini smartphone sudah saya pakai dari awal saya beli di pas awal launching itu sekitar bulan Oktober dan ini bulan Januari, berarti ini sudah 3 bulan saya menggunakan Xiaomi 13T ini menjadi smartphone saya sehari-hari. Nah, dengan penggunaan saya selama 3 bulan, nah bagaimana nih? Di sini akan saya jelaskan bagaimana mengenai kualitas smartphone ini dan apakah Xiaomi 13T menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa ya, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Dikarenakan salah satu poin yang sangat diunggulkan dari Xiaomi 13T dari sisi kameranya, maka dari itu di video ini saya awali membahas dari sisi kameranya. Dan di sini akan saya awali juga pembahasan kamera ini dari sisi fitur-fitur yang tersedia di Xiaomi 13T. Ya, jadi saat buka kamera langsung akan menemukan fitur-fitur yang buat saya sih ini terbilang banyak ya dan gak nanggung. Misalnya yang pertama itu pada mode Pro, yang saya suka fitur Pro kamera ini bukan hanya bisa digunakan untuk foto saja, melainkan bisa digunakan untuk merekam video. Untuk foto masih bisa mengatur preset foto mau Leica Vibrant ataupun Leica Authentic. Bisa juga digunakan pada ketiga kamera, ultra wide, wide, dan 2 kali optical zoom. Selain itu, kamu juga bisa memberikan filter sebelum memotret dan customized photographic style. Sementara pada fitur Pro Video, jelas di sini bisa mengatur ISO, shutter speed, autofocus, white balance. Untuk resolusi perekaman maksimal 4K 30 fps di semua lensanya pastinya. Sebelum merekam bisa juga kok memilih filter yang diinginkan. Fitur yang kedua yaitu dokumen. Pada fitur ini sangat jelas ya gunanya untuk mendokumentasi file layaknya hasil dari scan. Ada 3 pilihan yang bisa dipilih, original, black and white, dan enhanced. Pada fitur ini bisa digunakan pada semua kamera belakang. Yang ketiga, video. Pada kamera belakang perekaman video ini maksimal 4K 30 frame per second dan ini berlaku untuk ketiga lensa di belakang ya. Dan ketika kamu menekan ataupun men-swipe ya, seperti ada tombol segitiga di atas, kamu akan menemukan pilihan fitur-fitur lainnya seperti mengatur resolusi, fps, HDR, steady video, grid lines, aspek ratio, motion tracking fokus, dan ada juga loh teleprompter. Ini biasanya digunakan berfungsi sebagai seorang kayak pembaca berita begitu ya. Lalu ketika kamu tekan pada menu setting ini akan menemukan banyak fitur mulai dari format video, HEIF ya, image stabilization hingga HDR10+. Pada menu setting ini berlaku pada perekaman video di fitur Pro. Yang keempat, foto. Pada mode ini banyak pilihan yang bisa digunakan dengan swipe layar dari atas ke bawah atau menekan tombol icon segitiga terbalik. Sementara pada kamera depan, menu yang tersedia ada fill like hingga add stamp on photo. Tidak ada pilihan memberikan watermark Leica. Yang kelima, portrait. Pada fitur ini akan memberikan efek blur pada background. Untuk preset Leica tidak aktif pada kamera depan. Setelah foto, kamu bisa edit tingkatan bokeh sesuai keinginan. Yang keenam, ada fitur naik. Fitur yang berguna digunakan jika hendak foto di kondisi low light. Fitur ini akan aktif pada kamera belakang dan depan. Yang ketiga, pada fitur more-nya ini kamu akan menemukan yaitu fitur 50 megapiksel. Di sini ya sudah jelas ya. Untuk menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel dan preset Leica tidak aktif.
Yang kedua, panorama. Fitur ini berguna untuk menangkap objek lebih luas lagi. Fitur ini berlaku juga pada kamera depan. Yang ketiga ada slow motion. Fitur ini memberikan video gerak lambat pada perekaman video. Fitur ini juga berlaku pada kamera depan. Yang keempat ada time lapse. Fitur ini memberikan gerak lebih cepat pada perekaman video. Fitur ini juga berlaku pada kamera depan. Hanya saja pada kamera depan tidak bisa mengatur autofocus, shutter speed ataupun ISO. Hanya bisa mengatur kecepatan perekaman dan durasi perekaman saja. Yang kelima ada long exposure. Fitur ini memberikan foto ala-ala kamera DSLR dengan pilihan moving crowd, neon trails, oil painting, light painting, starry sky, dan star trails. Fitur ini hanya berlaku pada kamera belakang saja dan hanya ada pada kamera utama yaitu lensa wide. Yang keenam, short film. Pada fitur ini tersedia beberapa template untuk merekam video. Ada juga fitur dual video yang berguna bisa merekam dari kamera belakang ataupun depan secara bersamaan. Itu dia beberapa fitur yang tersedia pada kamera Xiaomi 13T. Jadi ini dengan fitur yang seabrek banyak itu ya, jelas ini sangat berguna banget buat kalian yang dalam arti untuk konten kreator ataupun yang senang merekam video ataupun memotret ya, karena kalian bisa mengatur video, kualitas video ataupun perekaman video ataupun hasil foto sesuai keinginan. Nah, sebagai info juga ya untuk kameranya sendiri di belakang ini ada 3, di mana lensa utama itu lensa wide beresolusi 50 megapiksel, lalu ada juga lensa ultra wide beresolusi 12 megapiksel dan ada juga telefoto ya 2 kali optical zoom 50 megapiksel. Sebagai info juga untuk lensa wide-nya tersedia OIS. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 20 megapiksel. Ya, mengenai kualitas kameranya ya nggak ada yang saya keluhkan sama sekali. Kualitas fotonya ini benar-benar bagus, detailnya dapat, warnanya cerah. Apalagi nih ya untuk kualitas video pada mode Pro-nya ini sangat berguna banget buat saya. Karena fitur tersebut sering saya gunakan untuk perekaman video di channel YouTube saya. Jadi sejak saya membeli HP ini, saya juga sudah mulai sering membuat konten untuk YouTube ataupun di TikTok ataupun Instagram saya sudah menggunakan Xiaomi 13T. Jadi video mode Pro untuk videonya ini benar-benar sangat berguna untuk kebutuhan saya. Di kondisi cahaya yang seadanya ataupun mendekati low light ya, di sini sih terkadang itu ada kayak kurang struck ya, processing kameranya itu berusaha menghadirkan fotonya ini terlihat terang walau tidak menggunakan night mode. Alhasil saya tuh sering juga loh menurunkan kecerahan sebelum memotret agar mendapatkan fotonya itu sesuai ataupun mendekati kondisi saat itu. Ini hasil perekaman masih dari kamera belakang, ini lensa utamanya Xiaomi 13T ya. Oke, ini untuk perekaman video di kamera depan. Sayangnya untuk perekaman maksimalnya ini hanya Full HD 30 frame per second. Seharusnya ya diberikan lah ya opsi ke Full HD 60 frame per second.
Puas di bagian kamera, saya juga puas pada performa yang dibawa Xiaomi 13T. Chipset MediaTek Dimensity 8200 dipadu CPU octa-core, RAM 12GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB dan storage 256GB yang sudah menggunakan UFS 3.1. Selama penggunaan saya tuh tidak ada yang saya keluhkan ya. Ini benar-benar performanya terbilang lancar, tidak ada kendala saat saya hanya sekedar membuka sosial media, nonton YouTube, nonton streaming film, hingga sekedar membaca berita itu lancar jaya. Kehadiran RAM 12GB juga membantu ya. Jadi tidak akan bisa memuat aplikasi yang berjalan pada background ini, walaupun banyak ya, itu tidak memberikan penurunan performa. Ya di sini saya suka. Nah kalau buat bermain game, jujur walaupun ini performanya bisa dibilang ngebut ya, selama menggunakan HP ini saya ya hanya main game Mobile Legends saja ya. Walaupun di HP ini saya sudah menginstal ada 4 game seperti PUBG, CODM, dan Genshin Impact. Jadi di sini saya jelaskan untuk main game Mobile Legends. Di sini benar-benar terbilang lancar banget main game Mobile Legends pada pengaturan mentok kanan, yaitu HD mode aktif, frame rate serta grafiknya ini ultra. Tidak ada kendala saya temukan sama sekali. Kalau berdasarkan penggunaan saya, bagian yang agak kurang dari Xiaomi 13T ya, yaitu ketidakhadiran micro SD. Ya, ini benar-benar pengaruh, di mana kan HP ini juga sering saya buat untuk merekam video, plus ditambah lagi banyaknya aplikasi yang saya install di HP ini, khususnya itu di aplikasi Spotify ya sudah pasti ini akan banyak memakan storage ya dengan lagu-lagu yang sudah saya download di aplikasi tersebut. Ya, jadi ini juga akan berlaku juga buat kamu yang membeli HP ini yang digunakan untuk merekam video. Jadi untuk solusi awalnya sih ya mau nggak mau harus selalu saya bawa itu USB OTG. Jadi mempermudah saya untuk memindahkan data dari HP ke USB-nya langsung di mana aja ya, tidak mengenal tempat ya. Ini benar-benar sangat berguna buat saya, dan ini juga bisa menjadi saran buat kamu yang membeli Xiaomi 13T yang kepentingannya itu untuk keperluan membuat konten. Sekarang saya pindah ke bagian desainnya nih ya, mengenai desain yang dihadirkan. Di sini juga tidak ada yang saya keluhkan. Desain back cover terlihat simple tapi masih kategori cakep kok. Finishing curve pada sisi back cover ini membuat smartphone ini terasa pas aja saat di tangan saya. Dan jelas ini masih memberikan kesan solid. Dan sebagai info juga untuk back covernya ini hadir dengan material kaca. Saya pindah ke bagian depan. Untuk di layarnya ini saya juga suka, pertama modelnya sudah punch hole, terus frame hitam yang mengelilingi layar ini termasuk kategori tipis dan terlihat simetris. Kualitas layar yang dihadirkan juga di sini nggak ada yang saya keluhkan. Layar seluas 6,67 inch sudah termasuk lapang, lalu dipadu panel AMOLED dan resolusi Full HD Plus benar-benar memberikan kenyamanan dari sisi visual. Info tambahnya juga, layar Xiaomi 13T ini sudah support HDR10+, refresh rate 140Hz yang selalu saya aktifkan, dan kecerahan maksimal ini 2600 nits membuat tampilan layar tetap terlihat saat saya gunakan pada area outdoor siang hari. Kehadiran sertifikasi layar Widefine L1 membuat saya tuh betah saat streaming film melalui Netflix, HBO Go, ataupun sejenisnya. Keunggulan panel AMOLED selalu saya manfaatkan. Yang pertama, saya selalu mengaktifkan Always On Display. Bagusnya banyak loh pilihan Always On Display yang bisa dipilih pastinya. Yang kedua, sidik jari di layar untuk membuka kunci layar. Respon bacanya termasuk cepat dan akurat. Agar pengalaman menikmati multimedia ataupun bermain game lebih nyaman di HP ini, Xiaomi 13T sudah menyematkan 2 buah speaker yang mampu menghasilkan kualitas audionya ini terbilang terdengar cukup bulat dan kencang ya. Jadi intinya kualitas audionya ini speakernya termasuk kategori bagus. Tidak ketinggalan juga 2 mikrofon yang dibawa sehingga memberikan kualitas perekaman video yang lebih bagus. Mengenai daya tahan, Xiaomi 13T mengandalkan baterai 5000 mAh. Mengenai daya tahan yang dibawa dari Xiaomi 13T, kalau berdasarkan penggunaan saya, agak kurang sih ya kalau buat saya, karena penggunaan saya itu dimana refresh rate-nya selalu 144 Hz, terus always on display-nya aktif.
Ini daya tahan baterainya ini hanya mampu menghasilkan screen on time-nya itu kisaran 4,5 jam. Ini akan terasa banget saat saya gunakan HP ini bermain game Mobile Legends 2 hingga 3. Itu langsung baterainya cepat banget, kayak drop habis ya. Dengan pengaturannya ultra. Saya nggak tahu ini masuk kategori wajar atau ada masalah ya. Saya nggak tahu, kalau buat kalian paham boleh bantu jawab di kolom komentar. Kalau buat saya sih ini agak kurang aja. Saya sih tadi berharap bisa dapat lebih lama 1 jaman ya. Tapi kalau untuk penggunaan yang santai ya, daya tahan baterainya ini ya terbilang cukup bisa diandalkan. Untungnya ya, ini dengan daya tahan baterai yang sedikit agak kurang lama kalau buat penggunaan saya, didukung untuk pengisian, dalam pengisian baterainya ini termasuk kategori cepat ya. Sudah 67 watt. Kalau dari pengujian Xiaomi sih mampu mengisi baterainya ini selama 42 menit. Tapi kalau dari pengalaman saya ya, mengisi baterainya ini dari 2 hingga 100% membutuhkan waktu 52 menit, di mana itu kondisinya selalu saya buat mode pesawat aktif dan tingkatan brightness saya buat mentok ke kiri ya. Ini benar-benar sangat membantu untuk pengisian cepat 67 watt. Info tambahannya, Xiaomi 13T sudah dibekali sertifikasi IP68 yang dimana ini akan bertahan saat dimasukkan ke dalam air tawar dalam 1,5 meter selama 30 menit. Untuk rinciannya ini syarat ketentuan mengenai IP68 kalian bisa baca pada website ya Xiaomi. Nanti linknya saya sertakan pada kolom deskripsi. Yang kedua, urusan koneksi, Xiaomi 13T ini sudah support eSIM, yang dimana saat eSIM aktif otomatis SIM 2 nya ini tidak bisa digunakan. Yang ketiga, untuk jaringan dari kabel sudah Wi-Fi 6. Yang keempat, dilengkapi sistem pendingin liquid cool. Terus ada juga motor gerak linear Sumbu X yang terbilang bagus, terasa enak saja untuk feedback getaran khususnya saat mengetik pada keyboardnya. Terus Xiaomi 13T juga menggunakan tampilan termuka MIUI 14 yang berjalan pada Android 13. Xiaomi sih di sini menjanjikan kalau Xiaomi 13T akan mendapatkan update Android hingga 4 kali dan update security patch hingga 5 kali. Ini menjadi poin yang sangat bagus. Terus setiap pembelian Xiaomi 13T kami akan mendapatkan garansi selama 2 tahun. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penggunaan saya selama 3 bulan ya, dua keluhan saya sih lebih ke apa ya? Ketidakhadiran micro SD, dan untuk daya tahan baterainya buat saya sini masih kategori kurang lama ya. Terus sisanya ini benar-benar HP bagus, desainnya oke, kualitas layar sangat memanjakan mata, kamera bagus, performa kencang, pengisian daya cepat, sudah IP68. Oh ya, dan ada NFC juga. Jadi dengan 3 bulan saya menggunakan HP ini dan kamu tidak mempermasalahkan 2 poin yang saya agak kurang dari HP ini, jelas ya, Xiaomi 13T menjadi HP yang layak untuk dibeli, tapi dengan catatan kalau harganya sudah normal di 6,5 juta. Kalau harganya 7 hingga 7,5 juta, syarat saya sih mendingan ditahan aja deh, nggak usah dibeli, nggak usah dipaksakan beli. Tahan aja kalau buat saya ya. Nah, saya sih berharap Xiaomi untuk segera ya memberikan stok Xiaomi 13T baik di toko resmi mereka, baik via online ataupun offline ya. Kamu punya pendapat lain mengenai Xiaomi 13T ataupun kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.